Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas lagi untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Jadi hari ini teman-teman tanggal 25 Oktober 2023 kita akan langsung masuk ke pembahasan dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Guys, kemarin kita dapat beberapa data yang sangat-sangat penting dari kalender ekonomi ya. Salah satunya itu ada data yang mana labor productivity untuk Inggris menunjukkan tren peningkatan dari sebelumnya minus 0,3, saat ini naik jadi 0,3%, tapi ini masih belum cukup teman-teman. Ini masih ya situasinya masih cenderung buruk. Kemudian manufacturing untuk Inggris juga mengalami peningkatan dari 4,43 44,3 ya, itu naik menjadi 45,2. Jadi ini ada sebuah perbaikan, tapi dari servicesnya masih stagnan. Dari Amerika Serikat kemarin kita juga dapat data soal manufacturing PMI. Ini datanya menunjukkan tren yang positif. Ini berimpact positif terhadap pergerakan dari dolar, teman-teman. Data PMI overall dari 4,98 itu sudah mengalami peningkatan ke poin 50 ya, di poin 50, dan merupakan indikasi positif untuk pergerakan dari US dollar. Hari ini ada news apa aja? Hari ini kita akan dapat data soal weekly crude oil stock ataupun cadangan minyak mingguan untuk Amerika Serikat. Kemudian hari ini kita juga akan dapat data soal new home sales atau penjualan rumah baru. Lalu akan ada crude oil inventory minyak mentah. Mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari US dollar. Guys, hati-hati besok, di perdagangan besok itu mulai ada news yang sangat-sangat penting menurut saya. Yang pertama ada initial jobless claim, ini akan berpengaruh banget sama yang namanya pergerakan dari dolar. Kemudian ada Fed Waller yang akan speech, European Central Bank juga akan ada yang bicara, teman-teman, ada konferensi di sana. Kemudian ada pending home sales. Jadi mendekati mendekati hari Jumat, kita akan dapat data yang sangat-sangat penting, di mana finalnya hari Jumat akan ada data soal PCE. Jadi ya buat teman-teman yang udah cuan, realisasikan profit bukan hal yang negatif ya untuk saat ini. Teman-teman, aku mau ajak kalian lihat juga untuk Fed Rate Monitor Tools. Kalau kalian perhatikan ya, saat ini kepercayaan publik itu yakin bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga di 5,5% saat pertemuan FOMC nanti di tanggal 2 November 2023. Ini adalah keputusan The Fed yang akan diambil, apakah masih bakalan naikin suku bunga atau bahkan menurunkan suku bunga. Yang menarik adalah ada 1,1% dari total konsensus yang percaya bahwa The Fed akan mulai pivot menurunkan suku bunga di 5,25%. Jadi suku bunganya akan kemungkinan turun sekitar 25 basis point. Ini bukan merupakan berita yang luar biasa wow, karena persentasenya sebenarnya hanya 1%, tapi ini adalah langkah awal yang baik untuk kedepannya kita menyaksikan bagaimana kira-kira The Fed merespon inflasi yang secara fakta, secara data itu sudah mengalami penurunan, meskipun kemarin sempat mengalami peningkatan disebabkan karena kondisi ekonomi yang masih sulit, ditambah ada beberapa peperangan yang terjadi. Jadi berimpact sama inflasi. Nah, menurut salah satu beberapa dari investor di Wall Street meyakini bahwa Treasury yield sekarang sudah berada di puncak, teman-teman. Call top in Treasury yield after 5% hit. Jadi kalau kita lihat dari beritanya ini, obligasi pemerintah Amerika Serikat sudah pada rally, baik yang 30 tahun dan 10 tahun itu rata-rata sudah menyentuh level 5%. Dan ini sangat-sangat berimpact sama yang namanya menyusutnya likuidasi yang ada di market, yang at the end itu bakalan menurunkan inflasi. Jadi kenapa The Fed tidak menaikkan suku bunga dalam beberapa FOMC terakhir, yaitu disebabkan karena yield obligasinya juga mengalami kenaikan. Dan ini menjadi salah satu aset yang dipilih oleh para investor untuk menyimpan dana mereka. Jadi mereka nggak deposito di bank, mereka lebih pilih taruh di obligasi dengan return yang lebih besar. Nah, meningkatnya yield ini dipercaya sudah mencapai puncak, teman-teman. Sudah mencapai puncak oleh para investor di Wall Street. Dan menurut saya cukup make sense. Mungkin akan ada beberapa kenaikan lagi ya.
sampai inflasinya benar-benar turun, dan setelah itu kita udah di depan mata bakalan mulai ada tanda-tanda pelemahan daripada hawkisnya The Fed, dan kemungkinan ya semoga ya itu akan berimpact sama yang namanya pivot, teman-teman. Ujung-ujungnya pasti pivot. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari market yang berhubungan sama kripto. Teman-teman, kemarin ada sekitar 310 juta US dollar yang kena short, yang kena liquid ya, liquid short. Teman, jadi Bitcoin ternyata hit level 35.000 dan itu benar-benar bikin orang banyak yang nggak percaya. Oh, masa iya sih Bitcoin menembus 30.000 yang merupakan level strong resistance-nya, dan ternyata terrealisasi pada market ketika ada news bahwa ETF dari BlackRock ini bisa dibilang sudah mendapatkan kode dari lembaga clearing mereka, teman-teman. Jadi kemarin ada berita yang sangat-sangat luar biasa, wow ya, bagaimana DTCC ini merecord atau sudah memberikan nomor untuk ETF BlackRock yang kedepannya akan berpotensi untuk disetujui, dan ini sontak bikin market bergelora, market rally di perdagangan kemarin, dan lumayan gila-gilaan, teman-teman. Tapi party atau pesta mungkin sudah harus teman-teman tutup, teman-teman, karena baru aja berita terbarunya BlackRock Bitcoin ETF no longer list on DTCC website. Artinya apa? Artinya baru aja ETF yang ditawarkan oleh BlackRock itu tidak tersedia lagi atau dihapus di website dari DTCC, yang menandakan bahwa yang mana sebelumnya spekulasi dari market bahwa melihat ETF Bitcoin dari BlackRock ini bakalan disetujui, nyatanya itu sudah dihapus dari websitenya. Wah, ada apa nih? Apakah ETF Bitcoin dari BlackRock ini tidak akan disetujui, atau justru sebenarnya akan disetujui namun ditutup sementara supaya tidak menimbulkan yang namanya kepanikan atau mungkin FOMO ya, yang tercipta pada market. Nah, itu bisa menjadi sebuah opsional. Jadi dikabarkan memang dari DTCC itu menghapus catatan dari ETF BlackRock yang sudah sempat dipublikasikan di perdagangan kemarin, dan saat ini sudah tidak tersedia lagi, teman-teman. Dan ini bisa menjadi prank, lagi-lagi prank, teman-teman, dari yang namanya BlackRock ya. BlackRock dan kawan-kawan bikin market FOMO, Bitcoin naik rally, dan saat ini sudah dihapus jejaknya. Tapi jejak digital tetap bisa kita lihat, namun mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga buat teman-teman kalau sebenarnya ETF dari BlackRock ini belum resmi. Yang kemarin rame-rame itu adalah rumor, teman-teman, baru rumor, belum terkonfirmasi. Ya, Bitcoin udah terlanjur rally, dan hari ini pun Bitcoin udah mau masuk fase koreksi, teman-teman. Diperdagangkan di kisaran 33.600 setelah websitenya menghapus dari kode Bitcoin yang dimiliki oleh BlackRock tersebut. Jadi sekarang bisa dibilang kita semua kena prank lagi. Di kesimpulannya kena prank. Kemudian CFTC Commission mengatakan bahwa saat ini market tengah ready dengan adanya kemunculan ETF Bitcoin Spot, dan ini merupakan sebuah ya keniscayaan, teman-teman. Semoga kedepannya dari SEC sendiri merestui ya, dari CFTC yang merupakan Bapepti-nya Amerika Serikat juga merestui kesiapan mereka untuk menerima sebuah aset baru lagi yang dinamakan oleh Bitcoin ETF. Jadi market sudah merespon positif. Berikutnya ini ada berita yang kurang begitu bagus, teman-teman. Ini dilayangkan oleh SEC. SEC menuntut BlackRock karena gagal mengungkapkan investasi dengan benar oleh dana yang diperdagangkan publik yang disarankan. Jadi kabar terbaru ini menyerang BlackRock, di mana SEC ternyata menuntut salah satu advisor atau penasehat keuangan yang ada di company BlackRock. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa hari ini mendakwa BlackRock Advisor atau penasehat keuangan atau penasehat investasi karena gagal menjelaskan secara akurat investasi di industri hiburan yang mencakup berbagai
berbagai besar dana publik yang disarankan. Untuk menyelesaikan tuduhan tersebut, BlackRock setuju untuk membayar denda sampai 2,5 juta US dollar. Perintah SEC menemukan bahwa tahun 2015 hingga 2019, BlackRock Multi-Sector Income Trust atau disingkat BIT melakukan investasi yang signifikan melalui fasilitas pinjaman di Aviron Group, sebuah perusahaan yang mengembangkan rencana pencetakan dan periklanan untuk 1 hingga 2 film per tahun. Jadi kena dakwaan nih teman-teman dari penasehat yang dimiliki oleh BlackRock karena gagal menjelaskan secara tepat investasi apa yang mereka lakukan. Nah, ini memang ini tidak berkaitan sama Bitcoin, tapi karena kasus ini menyerang BlackRock, ya ditakutkan ya proposal daripada ETF Bitcoin mereka juga akan mendapatkan dijegal, teman-teman, dijegal sama SEC karena mereka baru aja terlibat kasus ya semacam penipuan, dan BlackRock pun juga sudah setuju untuk yang namanya membayar. Artinya kan BlackRock menyetujui kalau kesalahan tersebut ada di perusahaan mereka. Kemudian ini ada berita bagus dari Ripple ya. Ripple baru aja mengajak berpartner namanya adalah Uphold to enhance underlying crypto liquidity infrastructure. Jadi tujuannya dari Ripple ini adalah untuk meningkatkan solusi dan juga adopsi di jaringan Web3 yang tentunya akan memberikan impact yang bagus untuk ekosistem pembayaran ke depannya untuk Ripple. Jadi kemarin Ripple juga ada sedikit kenaikan teman-teman setelah rilis dari berita ini. Jadi ada berita yang bagus dari Ripple. Kemudian dari berita yang lain, Badan Pengaturan Bank Federal hari ini atau The Fed ya teman-teman. The Fed bersama-sama mengeluarkan peraturan akhir untuk memperkuat dan memodernisasikan peraturan yang menerapkan community. Jadi dikabarkan saat ini dari The Fed sendiri itu mendorong perbankan untuk memperluas akses kredit mereka, investasi dan juga layanan perbankan ke komunitas. Ya, untuk berdasarkan peraturan terakhir, lembaga-lembaga tersebut akan mengevaluasi kinerja bank dalam beberapa aktivitas yang mereka lakukan dan komunitas di mana mereka beroperasi. Jadi ini ada sebuah peningkatan atau bisa dibilang meningkatkan fungsi daripada para perbankan, baik bank-bank yang besar ataupun bank-bank yang sulit di tengah kesulitan likuiditas yang mereka jalani saat ini, teman-teman. Jadi bank-bank sekarang lagi bertarung nih dengan kondisi uang yang sangat minim di market, dan tentunya ya bisa dibilang mereka lagi kesulitan ya, teman-teman. Jadi dari The Fed sendiri itu coba untuk memperkuat nih, untuk melonggarkan izin dari perbankan ini supaya bisa mendapatkan lebih banyak arus cash flow yang masuk ke perusahaan mereka, supaya tidak terjadi bank run lagi karena kepanikan, karena likuidasi di bank yang cenderung sangat-sangat kecil setelah atau pasca pandemi ini, teman-teman. Jadi ini sebuah berita bagus yang datang dari Fed. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya, guys. Di perdagangan kemarin, di XY atau indeks dolar mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Memang setelah rilis beberapa berita ya dari kalender ekonomi, di mana dari data PMI itu menunjukkan tren yang positif untuk US dollar, ditambah lagi dengan weekly crude oil stock, ini juga masih dalam posisi yang sangat-sangat minus, teman-teman, masih sangat-sangat buruk ya, tapi sudah mengalami perbaikan. Dan dolar di perdagangan kemarin rally naik lagi setelah sempat drop sampai level 105,3. Kemarin itu udah rally naik sampai maksudnya hari ini itu udah rally naik sampai 106,2. Dari perdagangan XAU atau gold ya, gold mengalami fase koreksi tipis, teman-teman. Masih cukup strong untuk gold. Kemarin karena dolarnya udah turun, S&P 500 mengalami kenaikan tipis sekitar 0,73%. Lumayan ya, di level support ini dia mulai sedikit recover. Sementara dari Bitcoin dan kawan-kawan karena kena prank dari BlackRock, sekarang dia udah masuk fase koreksi dengan puncak di perdagangan kemarin ada di kisaran 35.200. Dan ya, waktunya buat koreksi, teman-teman. Dari beberapa indikator seperti RSI udah menunjukkan level jenuh
jenuh beli ya, sehingga udah waktunya buat koreksi. Volume perdagangan Bitcoin sangat-sangat bagus di perdagangan kemarin dengan smart money yang sangat-sangat tebal juga, teman-teman, mengindikasikan kepada kita bahwa Bitcoin bisa loh untuk rally. Nah, tapi kan masalahnya likuidasi sekarang masih sulit ya. Jadi senaik-naiknya Bitcoin pun pondasinya masih cenderung tidak terlalu kuat karena ya jumlah uang beredar di market juga terbatas. Jadi kalaupun ada kenaikan yang terjadi pada Bitcoin itu mungkin akan berimpact sementara aja buat market. By the way, saat ini level 30.000 sudah ditembus sama Bitcoin yang merupakan level support yang saat ini sangat-sangat kuat untuk Bitcoin. Guys, kalian punya support baru yang menurut saya bisa kalian jadikan pertimbangan untuk teman-teman yang punya planning untuk melakukan akumulasi. Level 30.000 ini cukup strong, beberapa bear market kita ketahan di level tersebut ya. Dan kembali kita sudah berhasil menembus level tersebut yang berarti indikasi positif untuk Bitcoin. Let's say kalau Bitcoin koreksi, level tersebut ideal buat teman-teman yang mau cicil beli untuk Bitcoin. Kalau kita gunakan Fibonacci retracement saat ini level support yang ditawarkan adalah di Fibo 61,8 yaitu di level 31.300 dan juga Fibo 50 ada di kisaran 30.000. Jadi cukup confirm menurut saya level 30 ribuan ya area tersebut lah itu bisa menjadi sebuah level yang ideal buat teman-teman yang punya planning untuk melakukan akumulasi Bitcoin. Mungkin kalau teman-teman planningnya untuk altcoin, rata-rata altcoin juga masih cenderung murah, teman-teman. Memang beberapa sudah sempat naik seperti GRT di perdagangan kemarin, ARB naik signifikan tapi kena banting hari ini. CFX juga udah naik signifikan, kemudian juga ada Mina naik, XRP ada good news kemarin ya naik lumayan signifikan juga. Tapi sekarang udah mau masuk fase koreksi. Ya, saya rasa jangka pendek Bitcoin bakalan koreksi lagi. Semoga dari prank yang diterbitkan ataupun ya yang rame diberitakan ini tidak menimbulkan penurunan yang dahsyat terhadap Bitcoin ya karena setelah eh, setelah dari website dari lembaga Krilling Amerika Serikat ini menghapus yang namanya Bitcoin ETF, kode dari Bitcoin ETF BlackRock itu tidak terlalu menimbulkan kepanikan terhadap market. Artinya market udah cukup setuju nih sama pergerakan Bitcoin yang naik, buyernya udah rame-rame berbondong-bondong, udah melihat nih, wah kayaknya Bitcoin ETF ini bakalan di-approve. Cuma ya tinggal tunggu waktu aja, masih banyak apa namanya prank yang mungkin akan kita temukan ke depannya. Jadi menurut saya gitu, market cenderung positif. Semoga aja memang market bisa mempertahankan posisi yang sekarang ya, teman-teman. Jadi buat analisa kali ini ya gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ingat Bitcoin masuk ke fase koreksi, jangan terlalu FOMO. Kita kita yang mungkin ketinggalan di perdagangan kemarin, nggak usah terlalu panik juga ya karena nggak sempat beli. Ya intinya cicil aja ketika Bitcoin mengalami koreksi dan jangan terlalu untuk mencoba time the market atau nebak-nebak di mana bottomnya karena itu seringkali bikin kita ketinggalan. Terutama bagi kalian yang masih pemula, DCA menurut saya adalah sebuah opsi bagi teman-teman yang mau mencicil Bitcoin ya, yang mau melakukan investasi di Bitcoin, beli secara berkala atau bertahap itu cenderung lebih aman buat kalian. Pertama, mental kalian lebih aman. Yang kedua, kalian nggak panik kalau Bitcoin naik karena kalian juga pasti udah punya barangnya ya kan kalau kalian melakukan pencicilan dibandingkan teman-teman nebak-nebak, wah Bitcoin turun ke 20.000, Bitcoin turun ke 25.000. Ya mungkin ada kalanya berhasil, tapi besar juga kemungkinan kita untuk khawatir atau bikin psikologi kita terganggu di market nggak tenang akibatnya trading plan kacau juga. Jadi ya itu aja mungkin yang bisa kita lihat teman-teman saat ini mungkin Bitcoin akan membuat koreksi dulu. Semoga aja dikasih koreksi dulu ya biar teman-teman yang mungkin ketinggalan kemarin bisa sempat untuk cicil beli lagi. Jadi gitu aja BTC dominance masih sangat-sangat kuat teman-teman. Jadi Bitcoin masih bisa dibilang menjadi pilihan untuk saat ini. Kalian juga bisa dapetin informasi terbaru di komunitas Telegram kita. Di perdagangan kemarin kita udah sharing juga tentang kondisi dari psikologi market
Kemudian juga kita sharing gimana sih siklus dari Bitcoin dominance dan juga impact-nya terhadap altcoin. Terus juga ada fase-fase yang teman-teman harus lihat bagaimana sekarang kita berada di fase pertama di mana Bitcoin sangat-sangat strong. Ke depan kita mungkin akan masuk ke fase kedua di mana Ethereum yang akan lebih dominan daripada Bitcoin. Kemudian fase ketiga di mana large cap akan rally ya teman-teman. Dan terakhir kita masuk ke fase alt season dan ini masih sangat-sangat panjang trennya. Semoga aja ke depan market diizinkan untuk bullish lagi. Jadi gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Yang mau join di komunitas kita bisa cek langsung di kolom deskripsi ya. Akhir kata saya Andri, makasih.